Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang aku mau buat konten tentang 50 pertanyaan seputar percintaan. Yeay. Sekarang aku mau baca pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, sudah 4 hari sejak kencan, tapi ia belum telepon juga. Apakah dia suka saya? Mungkin dia suka Anda, tapi mungkin kirim email dan katakan bahwa kamu senang saat bersama dia. Terus kalau ini tidak mancingnya, berarti move on mentality. Kalian harus move on. Terus kenapa setelah saya telepon ia cuma memberi balasan via SMS? Jawabannya adalah karena pria itu kan gak suka ribet ya, gak suka ribet. Terus bagi mereka itu tindakan cepat untuk tetap berhubungan dengan kamu walaupun kamu sedang sibuk gitu. Tindakan cepat untuk tetap berhubungan walau sedang sibuk kerja gitu ya. Terus sahabatnya membawa pengaruh buruk. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, pria itu sangat loyal ya, sangat loyal dengan sahabatnya. Yang penting sifatnya tidak berubah. Itu saja yang perlu kalian ingat. Terus seberapa pentingkah bisa berhubungan baik dengan ibunya? Penting banget sekali. Jangan terkesan memaksa untuk sedekat BFF, best friend forever. Bersikaplah baik dan respectful atau hormat, itu sudah cukup. Terus 5, ia tidak pernah menyusun rencana apapun. Bagaimana supaya ia bisa? Jawabannya adalah bahwa dia kencan yang dia suka, seperti nonton bola misalnya, nonton film kayak gitu. Terus di sela-sela kencan, katakan kalau kamu pengen dia yang ngatur kencan selanjutnya. Terus nomor 6, sudah 5 tahun kencan ia belum melamar. Bad sign? Tidak selalu. Kalau kamu tidak terus terang menginginkan cincin itu lebih dulu, pria akan berasumsi bahwa kamu masih menikmati status ini gitu. Terus ia masih berhubungan dengan mantan. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Nomor 9, ia tidak pernah mengaku saat ia salah. Bagaimana mengubah sifatnya? Yaitu buatlah seperti sebuah taruhan. Siapa yang benar dan salah, pemenang akan dapat message atau pijitan. Mau tidak mau ia akan mengaku saat kalah. Lalu pertanyaan nomor 10, waktu saya minta pendapat tentang wedding day, ia cuma bilang terserah. Mengapa? Pria itu sebenarnya peduli dengan big day atau hari-hari besar. Sayangnya tapi ia tidak peka seperti kamu untuk hal-hal yang remeh seperti motif, taplak, dan so on. Lalu, apa yang harus saya ucapkan saat memulai percakapan dengan pria itu? Gini, hai, nama saya bla bla bla. Lalu jatuhkan pujian pada satu, misal warna kemeja yang ia kenakan misalnya. Maksudnya, wah kamu ganteng deh pakai baju ini gitu. Terus 12, orang tua tidak menyukai kekasih. Apa harus saya turuti keinginannya? Jawabannya adalah kalau apa yang ia katakan juga disetujui oleh sahabat, adik, teman kerja, berarti ya jauhi dia. Terus 13, jadwal kerja saya dan kekasih sangat sering bentrok. Apa masih ada harapan? Ya, kalau Anda memanfaatkan waktu dengan maksimal saat bersama, ini akan jadi kesempatan untuk memperlihatkan betapa seriusnya kamu mencintai dia. Terus, apa rahasia agar long distance relationship atau LDR bisa berjalan baik? Komunikasi rutin setiap hari walaupun hanya lewat email atau message atau WA singkat itu.
Terus, bagaimana kami bisa bangkit setelah bertengkar hebat? Jawabannya adalah tahan dorongan untuk membahasnya lagi, dan belayan lembut Anda di area punggungnya bisa meredakan emosinya. Lalu nomor 16, saya dan kekasih LDR cukup lama. Ada ide hadiah yang fun untuknya, yaitu jawabannya adalah cari tahu ke restoran yang ia tuju untuk lunch, telepon dan pesan koktail kesukaannya. It will impress him dan sahabatnya pun. 11, si dia tidak pernah sedikit pun cemburu. Apakah perlu saya khawatir? Not at all. Cemburu itu cermin dari perasaan insecure, bukan tanda cinta, and it's not sexy. Lalu 18, ia sangat sering party. Lanjut atau putus? Katakan Anda bukan wanita tipe yang sering pulang malam. Jika ia tidak paham maksud itu, sorry, ia bukan kekasih yang tepat untuk kamu. Lalu, apa memberi ancaman selalu berhasil? Bisa saja, asalkan kamu tidak berubah jadi pengecut dan luluh setelah mengucapkannya. Terus 20, saya suka melihat Facebooknya. Aneh tidak? Enggak sih. Tapi kalau setiap menit kamu bersamanya, apa masih perlu menjadi polisi seperti itu? Tanda kutip. Apa boleh saya bertanya soal mantannya? Boleh. Hal yang basic ya, seperti berapa lama ia pacaran dengannya. Lebih dari itu, no. Pria itu suka jual mahal nggak sih? Pria tidak seperti wanita pada umumnya, ladies. Saat ia tertarik pada Anda, ia akan mengejar-ngejar Anda tanpa henti. Friends with benefit. Apa benar bisa terjadi? Bisa saja. Namun, saat ada perasaan muncul, Anda harus memutuskan kencan atau stop di situ. Terus 24, cara terbaik untuk putus tanpa menyakitinya. Buka dengan kalimat pujian, you are amazing person. Namun seperti itu, sepertinya kita tidak cocok satu sama lain. Saya ucapkan I love you. Ia tidak respon apa-apa. Tanda buruk? No, tidak. Bila ia masih merespon soal rencana berlibur berdua atau dinner akhir pekan ini, jika ia tidak menaruh perasaan pada kamu. Terus 26, rasanya percikan asmara itu tidak ada lagi. Haruskah diakhiri? Hubungan juga bisa mengalami masa krisis. Pergilah berpetualang bersamanya, sesuatu yang baru ke atas ranjang, and reevaluate in a month. Terus, orang yang selingkuh akan mengulangi kesalahan yang sama. Benar begitu? Bisa dibilang begitu sih. Tapi kecuali ia menjelaskan apa yang ia perbuat dan menunjukkan penyesalan. Tapi tetap hati-hati ya. Terus 28, kami sudah lama bersama dan ia belum membawa saya ke sahabatnya. Why not now? Ia sedang berpikir ke depan. Pria itu butuh banyak dukungan dari sahabat-sahabatnya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. 9, bagaimana cara terbaik untuk move on dari mantan? Beri waktu untuk sendiri. Ganti nomor telepon si dia dengan nomor sahabat. Jadi sewaktu sedih, Anda justru meraih sahabat Anda, bukan si dia. 30, ia punya banyak sahabat wanita. Bagaimana saya bisa dekat bersama mereka? Ajak mereka walau sekedar girls night out. Ide seperti wine tasting bisa membuat suasana menjadi santai. 31, dulu saya selingkuh, tapi saya tetap memilih bersama dengan kekasih. Apa saya perlu mengaku? No. Cari tahu mengapa dulu kamu pernah membuat kesalahan itu, lalu berusahalah untuk memperbaiki apa yang salah dari relationship atau hubungan Anda. 32, kami sudah dating lebih dari 2 tahun. Wajarkah kalau saya membahas soal nikah? Boleh. Katakan tanpa maksud
maksud apa-apa begini. Siapa yang layak jadi best man kamu nanti? Tiga. Apa sebenarnya maksud kata-kata beri saya waktu dulu ya? Kurang lebih sih begini artinya. Saya ingin mengakhiri hubungan ini tapi tidak berani mengatakannya langsung. Saya hujani ia dengan bilang I love you hampir setiap hari. Kok dia tidak ya? Men don't verbalize their feelings. Mereka berkata lewat tindakan. Selama ia masih bertindak, kamu aman kok. 35. Kami tidak pernah bertengkar. Apakah itu sehat? Ya, selama debat-debat kecil karena tidak setuju dengan pendapatnya masih sering terjadi, tidak apa-apa. Terus 36. Entah keberapa kalinya kami putus nyambung. Apakah ini normal? Jelas tidak. Putus baru berlaku ketika sesuatu yang terjadi tidak bisa diperbaiki. Bereskan apa yang perlu diperbaiki atau move on. 37. Kenapa pria sering merespon hanya dengan satu kata? It is just a dude thing. Ya, mereka memang malas. Tegur ia saat ia melakukan hal yang sama di tengah percakapan penting. 38. Bagaimana cara mendeteksi jika ia belum bisa melupakan mantannya? 3 pertanda utama. 1. Ia membandingkan. 2. Ia mendadak ingin serius. 3. Ia menjelek-jelekan mantannya di depan kamu. 39. Saya cinta, tapi saya ragu padanya. Normal tidak? Mengira ia berbuat yang tidak-tidak itu wajar, tapi kalau ia sudah mulai mengomel, waspada ya ladies, girls. 40. Pacar sering bercanda di tengah obrolan serius. Maksudnya apa? Ini jurus pria untuk membela diri. Sebenarnya mereka sedang mengulur waktu buat memberi jawaban yang tepat untuk kamu. 41. Mengapa ia bisa mengingat seluruh pemenang Champion Series tapi tidak soal kencan? Kami. Pria tidak mengingat hal-hal kecil. Ia ingat persis perasaannya saat kencan pertama, tapi tidak urusan nama restoran, baju yang kamu pakai, atau makanan yang kamu pesan. 42. Jelaskan apa definisi selingkuh. Yaitu apapun yang ingin Anda tutupi darinya, entah itu pesan, flirty, atau pujian dari seorang pria atau sahabat pria Anda. 43. Saya tidak dekat dengan sahabatnya. Apakah ini masalah? Tidak sama sekali. Anda cuma perlu bersikap friendly, bukan berusaha keras untuk menjadi best friend forever atau BFF. Terus, kapan waktu yang tepat untuk bilang I love you? Tunggu sampai 90 hari untuk memastikan kalau perasaan Anda bukan cuma nafsu saja. Ia masih suka flirting di depan saya. Why? Insecurity. Hanya untuk membuktikan jika ia masih diinginkan. And he is lame. Just saying. 47. Berapa lama saya bisa kembali kencan setelah patah hati? Tunggu sampai 8 minggu. Kalau tidak ingin pria yang Anda kencani hanya sekedar jadi pelampiasan. 48. Usia saya lebih dari 30 dan lajang. Apakah saya tidak akan pernah menikah? Secara statistik banyak wanita Indonesia yang menikah. So, relax. Apakah open relationship bisa berhasil? Not at all. Tidak. 50 terakhir. Saya tidak tahan dengan sifat orang tua si dia. Bagaimana cara mengatasinya? Ingat, satu hal yang harus selalu kekasih banggakan soal orang tuanya. Ia akan memudahkan kamu untuk menjalani situasinya. Pertanyaan bonus jackpot 5, yaitu Mas 1. Sepertinya ia suka saya, tapi ia memilih kekasih. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada. Kalau ia sadar akan perasaannya, pasti ia akan memilih. 52. Saya sering membandingkan relationship saya dengan sahabat, apalagi saat mereka PDA di sosial media. Blok saja mereka dari news
menyebutnya tanpa menyinggungnya. Ya inisiatif aja, kalau kencan ini kamu yang bayar, lalu giliran ia pada kencan berikutnya kamu berdua jadi terbiasa mentraktir satu sama lain. Terus terakhir, hal apa saja yang boleh saya bahas soal mantan depan kekasih? Hanya soal fakta, berapa lama Anda bersama, siapa yang mengakhiri hubungan, dan stop sampai di situ saja. Oke, alhamdulillah ini selesai. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video di channel YouTube Riarianti_23. Maaf jika ada jawaban yang keliru atau jawaban-jawaban yang tidak mengenakan atau yang menyinggung perasaan itu. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye Max. See you in the next video YouTube channel.